Kenapa evakuasi pendaki Swiss bisa cepat dan selamat? Ini baru aja kejadian lagi. Kali ini warga negara Swiss yang jatuh di Gunung Rinjani, guys. Kita breakdown ya. Perjalanan paling melelahkan itu menurut gue adalah perjalanan pada saat turun, guys. Dari Pelawangan menuju Danau Segara Anak. Kenapa paling melelahkan? Pertama, guys, karena malamnya itu kita tuh pasti habis naik kan. Kita tuh habis naik, kita tuh habis summit. Summit itu kita start jam 12 malam dan sampai puncak itu gue itu sekitar jam 6 sampai jam 7 pagi, guys. Itu kita memakan waktu sekitar kurang lebih 6 sampai 7 jam summitnya doang untuk sampai puncaknya. Nah itu capeknya nggak karuan, guys. Gue tuh sampai nangis kemarin karena haru, bangga, dan juga karena pemandangannya itu yang indah banget, guys. Di sana tuh nggak nyangka gitu bisa sampai di sana pada waktu itu, nggak nyangka karena secapek itu, guys. Yang kedua, kita tuh harus turun lagi. Turunnya itu untuk sampai dari puncak sampai Pelawan 2 sampai 3 jam. Itu juga capek juga, guys. Jadi kita tuh untuk sampai Pelawan lagi buat packing lagi untuk jalan lagi menuju Danau Segara Anak. Ketiga, nah ini guys, jalur yang menurut gue paling bahaya ya. Kenapa? Karena jalurnya itu full batu-batu tebing yang gede dan gak masuk akal. Susah asli buat turunnya itu ya. Nah tapi korban kita ini yang sekarang baru jatuh, si Benedict Emenegger ini dari asal Swiss, dia tuh dilaporkan jatuh di jalur Pelawan Sembalun menuju Danau Segara Anak, guys. Kepala Kantor SAR Mataram Muhammad Haryadi selaku SAR Mission Coordinator SMC memaparkan helikopter Bali Air yang diterbangkan dari Bali berhasil mendarat pada pukul 16:44 WITA di sekitar jalur Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak dekat dengan lokasi korban berada. Netizen nanya nih, "Bang, kenapa Juliana nggak selamat tapi Benedict ini bisa diselamatkan?" Perbedaan utama antara kasus Juliana Marins pendaki asal Brazil dan Benedict Emenegger pendaki asal Swiss ini, dan ada beberapa poin faktual dan logis yang membedakannya, guys. Pertama, pada saat Juliana jatuhnya itu di lokasi yang sangat curam dan dalam dan diduga hingga 600 meter ke tebing di bagian dalam dan jurangnya itu sulit diakses, guys. Posisinya itu pasti sulit dideteksi. Nah, Benedict ini jatuhnya di lokasi yang lebih terbuka dan dekat dengan jalur resmi, guys. Sekitar kurang lebih 25-5 meter dari jembatan besi jalur Sembalun. Nah, jadi dari sebelum jembatan itu jalurnya itu full bebatuan dan horor banget, guys. Pada saat jatuhnya si Benedict ini, lokasinya itu lebih memungkinkan untuk dijangkau tim SAR dan heli. Cuaca saat evakuasi, pada saat evakuasi Juliana, saat itu cuaca di Rinjani sedang sangat buruk, guys. Kabut tebal, angin kencang membuat helikopter itu nggak bisa beroperasi secara efektif. Nah, pada saat evakuasi Benedict, proses evakuasinya berlangsung saat cuaca relatif bersahabat. Helinya bisa masuk ke titik pendaratan dengan aman sore harinya. Waktu respon dan laporan, Juliana diduga sempat hilang dan tidak langsung dilaporkan oleh petugas sehingga pencarian memakan waktu lebih lama. Sedangkan pada saat Benedict, kejadian langsung dilaporkan oleh rombongan sehingga tim SAR bergerak cepat dan dapat melakukan pertolongan dalam waktu hitungan jam. Ini kondisi korban, Juliana dinyatakan meninggal di lokasi